Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekitar Kita. Takdir, istilah yang jamak kita dengar di masyarakat kita, umumnya kaum muslim. Penafsiran dan pemahaman akan kata takdir, kadang berbeda pada beberapa orang, hal ini tergantung pengetahuan agama dan keterbukaan akal kita memahaminya. Tayangan kali ini akan membahas bagaimana memahami takdir, sebagai ketetapan Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan subscribe, like dan tinggalkan komentar. Percaya kepada takdir adalah salah satu dari 6 rukun iman. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu yang sudah dan akan terjadi. Hal baik maupun buruk itu adalah bagian dari kehendaknya yang sempurna. Seperti tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Hadid, ayat 22, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dalam takdir dikenal dengan istilah qadar dan qada. Qadar adalah ketentuan atau ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah untuk segala sesuatu. Ini mencakup segala hal yang akan terjadi di alam semesta, termasuk takdir manusia. Sedangkan qada adalah pelaksanaan atau realisasi dari hadar. Ini berarti kejadian nyata yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Pemahaman dan sikap apa yang harus ditanamkan dalam menyikapi takdir? Pertama adalah tawakal. Tawakal merupakan sikap menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha maksimal. Ini adalah bentuk penerimaan terhadap takdir dengan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Imran, ayat 159. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam aplikasi sehari-hari tawakal membentuk hati yang ikhlas dan selalu berpikir positif atau husnuzon, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang kedua setelah tawakal adalah sabar. Ketika kita menemui keadaan atau hasil yang tidak sesuai dengan keinginan, hendaklah menerima dengan sabar. Bersikap sabar adalah bentuk ketaatan dan keimanan kepada Allah. Penolakan hati tidak akan merubah keadaan dan hanya akan mempersempit hati. Seperti ketika kita berpikir, seandainya dulu begini atau seandainya dulu begitu, atau berandai-andai lainnya. Pikiran seperti itu bisa menjadi pintu masuk setan agar kita menyesali hingga menyalahkan takdir yang terjadi. Berserah diri dan memohon petunjuk kepada Allah membuat hati lebih lapang, hingga menerima setiap takdir atau kejadian dengan ikhlas dan selalu berprasangka baik, karena Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Seperti terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Yang ketiga adalah bersyukur. Menyikapi takdir yang menyenangkan hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucap syukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Karena sikap syukur menunjukkan rasa berterima kasih kita pada Allah. Hal ini agar kita menyadari hasil baik atau kesuksesan bukan hasil kerja keras atau usaha yang kita lakukan, tetapi merupakan wujud kasih sayang Allah. Agar kita terhindar dari sifat sombong yang akan menjerumuskan. Hal ini telah diingatkan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang keempat, tetap berusaha dan berdoa. Setiap muslim tetap diwajibkan berusaha dan berdoa meskipun takdir sudah ditetapkan. Usaha adalah bagian dari takdir itu sendiri. Dan yang perlu disadari adalah setiap usaha yang dilakukan akan bernilai ibadah jika dijalani dengan ikhlas. Sedangkan doa adalah bentuk ibadah dan cara berkomunikasi dengan Allah. Dengan berdoa, kita memohon pertolongan dan bimbingan dari Allah dalam menghadapi takdir. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kelima, mencari dan mengambil hikmah. Manusia tidak mengetahui takdir,
kecuali hal yang telah terjadi. Setiap kejadian dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, masing-masing memiliki mengandung hikmah tersendiri. Mencari dan memahami hikmah di balik setiap takdir dapat memperkuat iman dan memperbaiki diri. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik atau berhusnuzon pada setiap kejadian. Keyakinan ini mendorong Muslim untuk mengandalkan petunjuk Allah dalam menilai apa yang benar-benar baik atau buruk. Seperti tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini menekankan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mereka. Apa yang terlihat buruk atau tidak diinginkan pada awalnya mungkin memiliki manfaat yang lebih besar yang tidak segera terlihat, dan sebaliknya. Pada akhirnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa takdir merupakan bukti bahwa ilmu Allah sangat luas tiada batas. Terkadang keingintahuan manusia terhadap takdir atau kejadian yang akan datang terlalu besar, sampai-sampai bertanya pada paranormal atau pada makhluk gaib dari golongan jin dan ruh. Memang di alam jin dan ruh, mereka lebih tahu atau mendengar berita langit tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan. Tapi sayangnya mereka adalah golongan yang suka menipu. Sehingga manusia harus berhati-hati jangan sampai tertipu dengan kabar yang mereka sampaikan. Tipu daya mereka seperti memberikan harapan kosong dan mengadu antar sesama manusia dengan cara menyebarkan fitnah. Memahami takdir dengan menanamkan pemahaman bahwa takdir itu adalah ilmu Allah, sebagai bukti yang maha mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir, tidak terikat dengan dimensi waktu. Sedang manusia hanya mengetahui bahwa itu takdir setelah sesuatunya terjadi. Yang penting ditanamkan dalam hati adalah rasa ikhlas dan ridho atas segala yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saja tayangan kita kali ini, semoga dapat menambah wawasan bagi kita bersama. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tulis pandangan kamu di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.